SD Negeri 2 Bandungan merupakan sekolah dasar yang berada di Desa Jurang Porong, Bandungan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Di sekolah ini, penulis menemukan satu isu yang akan diselesaikan sebagai bagian dari aktualisasi kegiatan Latsar CPNS. Isu tersebut yaitu penggunaan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri 2 Bandungan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Ada 5 kegiatan aktualisasi tersebut. Yang pertama, mencari referensi mengenai metode pembelajaran mind mapping yang terbagi dalam 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan browsing referensi di internet. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya materi-materi mengenai metode mind mapping. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melihat video mengenai cara membuat bahan ajar mind mapping. Output dari kegiatan ini adalah adanya referensi mengenai cara membuat bahan ajar mind mapping. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yakni adaptif. Saya melihat video mengenai cara membuat bahan ajar mind mapping agar dapat melakukan inovasi dalam membuat bahan ajar. Kata kunci dalam tahapan kegiatan ini adalah inovasi. Selanjutnya ada tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau teman sejawat. Output dari kegiatan ini adalah adanya saran mengenai pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping yang sebaiknya digunakan. Pada kegiatan kedua, ada 3 tahapan kegiatan. Kegiatan 2 ini yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Output yang dihasilkan, tersedianya RPP yang sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Panduan perilaku pada kegiatan ini yaitu kualitas terbaik. Jadi saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kualitas terbaik. Yang kedua, membuat rancangan atau desain bahan ajar berupa mind mapping. Output yang dihasilkan, adanya catatan bahan dan alat apa saja yang akan digunakan untuk membuat bahan ajar. Jadi, substansi mata pelatihan pada tahapan kegiatan ini yaitu adaptif. Yang kedua, kolaboratif. Tahapan kegiatan terakhir atau yang ketiga, membuat lembar evaluasi berupa pretest dan posttest. Output yang dihasilkan, tersedianya lembar evaluasi pretest dan posttest. Selanjutnya pada kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode mind mapping. Kegiatan ini merupakan inti dari pelaksanaan aktualisasi Latsar kali ini. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menjelaskan alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Output yang dihasilkan, adanya pemahaman siswa mengenai alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pretest. Output yang dihasilkan, yaitu adanya nilai pretest siswa. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga, membimbing siswa dalam pembuatan bahan ajar mind mapping. Output yang dihasilkan, terwujudnya bahan ajar berupa mind mapping. Kegiatan yang keempat yaitu membuat kegiatan penugasan. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, membuat soal penugasan. Output yang dihasilkan, tersedianya soal yang dapat dikerjakan siswa di rumah. Yang kedua, membuat kriteria penilaian penugasan. Output yang dihasilkan, tersedianya kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya,
melakukan komunikasi dengan orang tua mengenai tugas yang akan diberikan kepada siswa. Output yang dihasilkan adanya bimbingan orang tua dalam mengerjakan soal penugasan. Kegiatan terakhir atau kegiatan 5, melaksanakan kegiatan evaluasi penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran. Kegiatan ini juga dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, mengoreksi lembar evaluasi pretest dan posttest. Output yang dihasilkan adalah adanya nilai evaluasi siswa. Tahapan kegiatan kedua, menganalisis hasil evaluasi pretest dan posttest. Output yang dihasilkan adanya perbandingan nilai sebelum dan sesudah diberikan treatment. Kegiatan terakhir atau tahapan kegiatan yang ketiga, membuat kegiatan penugasan individu berupa pembuatan mind mapping pada materi IPS yang dianggap sulit dipahami siswa. Output yang dihasilkan terwujudnya pemahaman siswa dalam membuat mind mapping. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan dalam aktualisasi ini untuk kegiatan pertama, tahapan pertama. Saya melakukan browsing referensi di internet dengan jujur dan bertanggung jawab. Panduan perilaku, laksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Nilai berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel. Tahapan kedua, adaptif. Saya melihat video mengenai cara membuat bahan ajar mind mapping agar dapat melakukan inovasi dalam membuat bahan ajar. Kata kuncinya adalah inovasi. Tahapan ketiga adalah akuntabel. Saya mencatat saran dari mentor atau teman sejawat dengan cermat. Panduan perilaku cermat. Yang kedua, kolaboratif. Saya juga terbuka ketika mentor atau teman sejawat memberikan saran. Panduan perilakunya terbuka dalam bekerja sama. Untuk kegiatan 2, tahapan pertama, kompeten. Saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kualitas terbaik. Panduan perilaku kualitas terbaik. Untuk tahapan kedua, adaptif. Saya melakukan inovasi dalam merancang bahan ajar. Kata kunci inovasi. Nilai berakhlak kedua, kolaboratif. Saya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membuat bahan ajar. Kata kunci inovasi. Panduan perilaku memanfaatkan sumber daya. Tahapan ketiga, akuntabel. Saya membuat lembar evaluasi pretest dan posttest dengan cermat. Panduan perilaku cermat. Untuk kegiatan ketiga, tahapan pertama, saya menjelaskan alur dan tujuan pembelajaran dengan ramah. Panduan perilakunya ramah. Yang kedua, tahapan kedua, harmonis. Saya peduli ketika ada siswa yang nilai pretest di bawah KKM. Kata kunci peduli. Tahapan ketiga, kompeten. Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik saat membimbing siswa dalam pembuatan bahan ajar mind mapping. Panduan perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang kedua, akuntabel. Saya membimbing siswa dalam pembuatan bahan ajar mind mapping dengan baik dan bertanggung jawab. Panduan perilaku melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan keempat, tahapan pertama, saya membuat soal penugasan dengan cermat. Panduan perilaku cermat. Yang kedua, untuk tahapan kedua, nilai berakhlaknya adalah kompeten. Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik saat membuat kriteria penilaian. Panduan perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tahapan ketiga, nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Saya bersikap ramah saat melakukan komunikasi dengan orang tua siswa. Panduan perilaku ramah. Untuk kegiatan terakhir atau kegiatan kelima, tahapan pertama, nilai berakhlak yang saya terapkan adalah akuntabel. Saya mengoreksi lembar evaluasi siswa dengan jujur dan bertanggung jawab. Panduan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Tahapan kedua yaitu saya melakukan analisis hasil evaluasi dengan kinerja terbaik.
Nilai berakhlak yang diterapkan adalah kompeten dengan kata kunci kinerja terbaik. Tahapan yang ketiga, berorientasi pelayanan. Saya membuat kegiatan penugasan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Panduan perilaku memenuhi kebutuhan siswa. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan untuk membacakan isu tersebut bisa memberikan kontribusi di dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri 2 Bandungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.